Sword of Coming, episode 365. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di bawah lautan awan, waktu seolah berhenti total di seluruh bagian kota Naga Tua di sebelah barat platform pendakian naga dan di sebelah utara pulau stasiun feri. Saat Fan Jun mau melihat sosok putih bersih yang turun dari langit, ekspresi kerinduan dan kenangan yang tak terbatas muncul di wajahnya. Pada akhirnya, ia begitu terharu hingga meneteskan air mata. Dia berdiri dan membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi tidak tahu harus berkata apa, dan akhirnya, dia duduk di lautan awan dengan sikap paling formal dan hormat yang mungkin, seolah-olah dia sedang menyapa seseorang yang pantas mendapatkan rasa hormat dan kekaguman tertinggi. Di toko obat debu, Pei Qian memegang tongkat pendakiannya sambil melepaskan teknik pedang iblis gila di gang di luar toko, sama sekali tidak menyadari perubahan yang telah terjadi di lingkungan sekitarnya, dan fakta bahwa jiwa Yin klan Zhao telah benar-benar terdiam. Ada seorang lelaki tua pendek dari klan kaya di pinggiran kota, dan dia baru saja akan melangkah keluar dari rumahnya ketika alisnya sedikit berkerut. Setelah ragu sejenak, dia menarik kakinya lagi, lalu berdiri di tempat dengan diam sepenuhnya, hanya matanya yang melirik ke sana kemari. Setelah merenung sejenak, dia melepaskan jiwa Yin-nya dari tubuhnya alih-alih meninggalkan rumahnya secara fisik. Di gerbang timur kota Naga Tua, wajah pelayan tua dari klan Jiang Hutan Awan memerah karena tegang. Pedang terbangnya yang terikat bergetar dan berdengung di titik akupunturnya, dan hanya saat itulah dia samar-samar mampu melihat beberapa pemandangan kabur yang terbentang di hadapannya. Patriark Sekte Daun Payung mengamati lubang di tembok kota dengan mata menyipit, dan bahtera pemakan pedangnya melayang dengan tenang di sisinya. Dari lubang yang terbentuk di tembok kota, muncullah seorang wanita tinggi yang mengenakan jubah putih bersih dengan lengan yang longgar dan menjuntai. Ia duduk di atas tumpukan batu lepas, dan dengan lembut menggendong seorang pemuda di lengannya. Jubah dao anggur manis emas pemuda itu hampir hancur total, dan dia jatuh pingsan karena luka parahnya. Wanita itu menundukkan kepala dan mengulurkan jari untuk dengan lembut mengusap dahi pemuda yang berkerut rapat itu. Berdiri tak jauh darinya adalah seorang cendekiawan Konfusianisme tua yang mengenakan jubah agak lusuh. Ia menepuk dahinya sendiri sambil mengeluh, "Bagaimana kau bisa begitu ceroboh? Tahukah kau betapa kerasnya aku harus bekerja untuk menyembunyikan kehadiranmu? Keributan sebesar apa yang ingin kau timbulkan? Seandainya Dewa Gunung Jumbai tidak berbaik hati mengizinkanku langsung pergi ke wilayah utara benua botol berharga timur, seluruh dunia pasti sudah mengetahui kedatanganmu sekarang. Bagaimana Chen Pingan bisa melanjutkan kultivasinya dengan tenang jika itu terjadi?" Wanita itu tidak menjawab, dan raut malu muncul di wajah cendekiawan tua itu saat ia menghela napas sedih. Ia sama sekali tidak memperhatikan Patriark Sekte Daun Payung saat ia melangkah ke tepi tembok kota, dan ia menekan amarah di hatinya sendiri saat berteriak, "Keluar! Bukankah kalian berdua menonton pertunjukan ini sepanjang waktu? Apakah kalian terlalu takut untuk menunjukkan diri sekarang?" Sesosok samar dan halus muncul di utara. Itu adalah seorang cendekiawan paruh baya dengan liontin giok emas yang tergantung di pinggangnya, di mana terukir kata-kata, "Memelihara jiwa yang mulia." Sosok lain yang sama buram dan tidak jelas muncul di selatan, juga seorang cendekiawan, tetapi yang ini tampak cukup tua. Ia juga memiliki liontin giok emas yang tergantung di pinggangnya, yang bertuliskan, "Mereka yang berada di tempat tinggi harus membantu mereka yang kurang beruntung." Cendekiawan paruh baya itu membungkuk hormat ke arah sang bijak terpelajar, sementara cendekiawan tua itu tetap tidak terpengaruh sama sekali, bahkan tidak berkedip sedikit pun ke arah sang bijak terpelajar. Sang bijak terpelajar menarik napas dalam-dalam, lalu menunjuk ke arah Patriark Sekte Daun Payung sambil mengarahkan pandangannya ke arah cendekiawan tua itu dan berkata, "Anda adalah orang bijak yang bertanggung jawab mengawasi urusan di wilayah utara benua Daun Payung. Jika itu adalah seorang pemurni Ki tingkat ke-10 atau ke-11 yang berkeliaran di negeri ini, mungkin kau bisa beralasan bahwa kau terlalu sibuk di surga, sehingga hal itu luput dari perhatianmu, tetapi ini adalah pemurni Ki tingkat kenaikan. Apakah kau sudah buta? Bagaimana mungkin kau melewatkan lentera sebesar itu yang melayang melewati matamu?" Cendekiawan lanjut usia itu tidak memberikan tanggapan.
Cendekiawan Parubaya itu menghela napas pelan. Ia sebenarnya telah diberitahu sebelumnya bahwa Dumao akan melakukan perjalanan ke kota Nagatua di benua botol berharga timur, yang berada di bawah yurisdiksinya. Perjalanan ini menyangkut klan Song dari Kekaisaran Li Agung, Sekte Penulis Plancet, dan Gunung Kedamaian dan Ketenangan. Jadi sebelum meninggalkan Sekte Daun Parasoal, Dumao telah melaporkan niatnya kepada cendekiawan tua itu. Namun, karena perjalanan mendadak yang dilakukannya, ia tidak sempat meminta paspor dari sekolah-sekolah Konfusianisme, sehingga cendekiawan Parubaya itu hanya bisa berpura-pura tidak tahu. Pembatasan yang dikenakan pada kultivator tingkat Ascension diberlakukan sebagai bagian dari aturan yang tidak dapat dinegosiasikan yang ditetapkan oleh bijak etika, aturan yang telah menuai banyak penentangan. Bahkan ada beberapa kultivator kuat yang secara terbuka mengejek bijak etika karena cinta tanpa syaratnya kepada semua makhluk hidup. Ada begitu banyak iblis di dunia megah, namun dia tidak hanya tidak mengambil tindakan untuk membasmi mereka, tetapi juga memberlakukan aturan ketat pada rakyatnya sendiri. Bagi para kultivator dengan tingkat kultivasi tertentu, apapun yang mereka lakukan harus dilaporkan dan disetujui oleh sekolah-sekolah Konfusianisme. Sebaliknya, di dunia surgawi yang diawasi oleh 3 cabang Taoisme, kultivator tingkat kenaikan dapat memilih untuk tinggal di ibu kota Giok Putih atau pergi sesuka hati. Jadi mengapa semua kultivator tingkat kenaikan dikendalikan di dunia agung? Dumao mulai merasa sedikit kesal, dan dia menyilangkan satu tangan di belakang punggungnya sambil menggaruk kepalanya dengan tangan yang lain sambil bertanya, "Jadi, kau adalah sang bijak terpelajar?" Namun, sang bijak terpelajar terus mengabaikannya sepenuhnya sambil berkata kepada kedua cendekiawan itu, "Kalian berdua adalah murid-murid berharga dari sang bijak kedua. Aku yakin beliau telah mengajarkan kepada kalian berdua pentingnya memiliki empati dan rasa malu." Kata empati ditujukan kepada cendekiawan Parubaya yang memimpin wilayah selatan benua botol berharga timur, sedangkan kata malu ditujukan kepada cendekiawan tua yang telah mengizinkan Dumao untuk pergi ke kota Nagatua. Para cendekiawan yang mampu memasuki kuil-kuil Konfusianisme untuk mendirikan patung di samping pendiri Konfusianisme tentu dapat dianggap sebagai orang bijak, dan status bijak mereka akan memiliki bobot yang lebih besar daripada status guru gunung di Akademi Konfusianisme. Namun, di bawah aturan ortodoksi Konfusianisme Majestic World, kedua orang ini masih dianggap sebagai orang suci, yang secara resmi berjumlah 72. Sang bijak-bijak melanjutkan, "Gurumu juga mengatakan bahwa hidup dan keadilan adalah hal-hal yang diinginkan, tetapi jika seseorang hanya dapat memilih salah satu dari keduanya, maka ia harus mengorbankan nyawanya untuk mengejar keadilan. Saat ini, Chen Pingan sedang mengajarkan pelajaran itu kepadamu." Sang bijak kedua jelas melakukan pekerjaan yang buruk dalam mengajarkan pelajaran ini, jadi sudah sepatutnya kalian berdua mempelajarinya kembali dari seorang anak. Ekspresi dingin muncul di wajah cendekiawan tua itu, dan dia berkata, "Kau tidak lagi memiliki tempat di kuil-kuil Konfusianisme, dan garis keturunan keilmuanmu juga telah terputus, jadi kau harus berbicara tentang guruku dengan lebih hormat." Sang bijak terpelajar semakin marah, dan ia membentak, "Aku sudah berbaik hati padanya dengan tidak memanggilnya bajingan tua. Kau pikir kau siapa? Hanya berkat tulisanmu yang tak berguna dan prosa teoretismu yang tak berharga kau bisa secara curang mengklaim tempat di kuil-kuil Konfusianisme." Cendekiawan tua itu tetap tanpa ekspresi, tetapi sedikit senyum mengejek teruk di bibirnya. Sang bijak terpelajar menepuk dadanya untuk menenangkan diri sambil bergumam pada dirinya sendiri, "Jangan marah, gunakan kata-kata dan moralitasmu untuk membuat orang lain melihat kebenaran." Lalu ia menghela napas pelan sambil bertanya, "Kalian berdua tahu betul bahwa aku tidak berdaya untuk melakukan apapun kepada kalian saat ini, dan itulah mengapa kalian berani menentangku seperti ini, bukan begitu?" Cendekiawan Parubaya itu menggelengkan kepalanya sebagai jawaban, "Aku tidak berani menyinggung perasaanmu, dan aku juga tidak ingin melakukannya." Sebuah seringai dingin muncul di wajah cendekiawan tua itu saat ia mencemooh, "Ajaranmu seperti lalat mati yang jatuh ke dalam panci kaldu yang lezat. Itu adalah noda busuk yang telah mencemarkan warisan ortodoksi Konfusianisme kita." Lalu dia melangkah maju dan bertanya, "Aku mengatakan ini tepat di depanmu, apa yang akan kau lakukan?" Sang bijak terpelajar sangat marah hingga hampir tertawa terbahak-bahak. "Dulu, ketika aku berada di puncak kekuatanku, kau mempelajari ajaran dan buku-bukuku seperti anak yang rajin.
Apakah kau sudah melupakannya? Jika aku ingat dengan benar, kau bahkan pergi ke Cui Chan untuk memohon agar dia mengajarimu. Bagaimana akhirnya bagimu? Cui Chan tidak banyak melakukan hal baik dalam hidupnya, tetapi dia benar sekali ketika mencelamu sebagai orang bodoh yang tidak belajar apapun dari bijak kedua selain kesombongannya. Dia juga menyarankan agar ortodoksi Konfusianisme memperkenalkan gelar bangsawan palsu untuk orang-orang seperti Anda, dan jika ada satu kebenaran yang pernah dia ucapkan dalam hidupnya, itulah itu. Senyum masam muncul di wajah cendekiawan paruh baya itu, sementara cendekiawan tua itu menunjukkan ketabahan mental yang luar biasa, tetap tenang dan terkendali meskipun dihujani hinaan pedas. Sang bijak terpelajar mengangkat kepalanya untuk memandang langit sambil bergumam pada dirinya sendiri, orang mulia dapat menipu orang lain dalam ranah akal sehat. Itu adalah sesuatu yang dikatakan oleh bijak kedua sendiri. Aku tahu bahwa niatmu adalah untuk memasang belenggu lain pada para cendekiawan dunia, yang selaras dengan ajaran pendiri kita tentang pengendalian diri dan kepatuhan pada etiket yang benar sebagai suatu kebajikan, tetapi lihatlah dunia ini. Niatmu baik, tetapi semuanya telah menyimpang jauh dari jalan yang benar. Tidak perlu melihat orang lain, lihat saja muridmu ini. Justru karena alasan inilah guru gunung dari aliran Konfusianisme, murid dari sang bijak etiket, harus pergi dan memohon kepada Bai Ze untuk campur tangan. Apa jawabannya? Dia mengatakan bahwa dia ingin melihat lebih banyak dunia sebelum mengambil keputusan. Apa lagi yang perlu dilihat? Kalau kau tanya aku, kurasa dia sudah melihat lebih dari cukup. Dunia ini bukan lagi tempat yang dulu, dan hati manusia telah berubah. Apa yang kita bicarakan terakhir kali saat bertukar pikiran? Kita berdua yakin bahwa meskipun jalan agung telah berubah, orang-orang sekarang masih bisa lebih baik daripada orang-orang di masa lalu. Melihat ke belakang sekarang, betapa menggelikannya hal itu. Cendekiawan paruh baya itu mengarahkan pandangannya ke arah cendekiawan tua tersebut, lalu tersenyum sambil menyarankan, mungkin Anda yang seharusnya meminta maaf. Untuk apa saya harus meminta maaf? Tanya cendekiawan tua itu. Cendekiawan paruh baya itu terdiam sejenak, lalu berkata, memutus garis keturunan keilmuan seseorang seharusnya hanya terbatas pada menargetkan ajaran-ajarannya. Anda meminta masyarakat untuk memilih siapa yang menurut mereka benar, alih-alih mempengaruhi opini publik secara paksa. Saat ini, seorang penyempurna Ki tingkat Ascension sedang memprovokasi seorang dewa yang diakui oleh keempat orang bijak dan telah menyerang seorang pemuda yang mungkin merupakan murid dari sang bijak terpelajar, dan itu tidak pantas serta bertentangan dengan ajaran Konfusianisme. Saya hanya melihat gambaran yang lebih besar dan apa yang baik untuk kelanjutan warisan Konfusianisme, jawab cendekiawan tua itu dengan datar. Cendekiawan paruh baya itu hanya bisa menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Sang bijak terpelajar duduk di tepi lubang yang telah dibuat di dinding, lalu menghela napas, terlepas apakah kau menganggapku benar atau tidak, ada beberapa prinsip yang tetap berlaku, hanya saja kau tidak memahaminya. Tepat pada saat itu, wanita berjubah putih itu bertanya dengan suara dingin, apakah kau sudah selesai? Sang bijak terpelajar mengangguk sebagai jawaban, dan bahunya terkulai saat ia melipat tangannya di atas lutut dengan lesu. Aku sudah selesai. Aku telah menyembunyikan auramu sepanjang perjalanan ke sini, dan aku baru saja harus memberi ceramah kepada sepasang orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Saat ini, aku benar-benar kelelahan. Bapak pendiri, pakar etiket, pakar kedua, sepertinya semua ajaran yang telah kukembangkan akan dikembalikan ke dunia ini tanpa tersentuh. Wanita berjubah putih itu dengan lembut meletakkan cen pinggan, lalu berdiri dan melangkah ke sisi sang bijak terpelajar sambil berkata, jika kau sudah selesai, maka sekarang saatnya aku mengatakan apa yang ingin kukatakan. Biar ku perjelas sebelumnya, jika kau berani menghalangi jalanku, aku akan. Sang bijak yang terpelajar menggelengkan kepalanya sambil menyela, aku tidak akan mencoba menghalangimu. Semua ini karena ketidakmampuanku sehingga Ki kecil harus mati, dan sekarang, pinggan kecil juga berada di ambang kematian. Aku telah mengecewakan kedua muridku ini. Aku bahkan tidak bisa menghentikan beberapa orang yang berebut untuk makan kotoran. Mengapa aku harus mencoba menghentikanmu ketika kau memiliki akal sehat dan keadilan di pihakmu? Dumao telah mengamati kejadian itu sepanjang waktu, dan dia tersenyum sambil bertanya, siapa kau? Aku tidak ingat pernah mendengar tentang orang sepertimu. Apakah kau seorang kultivator tingkat Ascension?
Tentu kau bukan kultivator tingkat Ascension yang datang sejauh ini dari gunung stalaktit. Ekspresi aneh muncul di mata cendekiawan Paruhbaya itu, dan dia melirik cendekiawan tua di selatan, yang memasang wajah muram. Jelas bahwa dia merasa jauh lebih tertekan di hadapannya daripada saat menghadapi cendekiawan bijak. Wanita berjubah putih itu menguap sambil melangkah maju, turun ke kaki tembok kota sebelum perlahan melanjutkan perjalanannya. Ada sebilah pedang tua dan berkarat yang tergantung di pinggangnya. Pedang itu tidak memiliki pelindung atau gagang, tetapi ujungnya telah diasah hingga berkilau sangat terang. Kau akan melanggar aturan dunia ini jika berani menyerang. Cendekiawan tua itu memperingatkan dengan suara tegas. Wanita itu hanya melanjutkan perjalanannya sambil menguap seolah-olah dia baru saja bangun tidur. Pisau tua itu tidak terikat dengan kuat di pinggangnya, sehingga bergoyang perlahan dari sisi ke sisi saat dia berjalan, dan ujungnya yang tajam terus-menerus berkilauan. Pikiran Dumao berkecamuk saat dia memasukkan tangannya ke dalam lengan bajunya, mencoba menggunakan ramalan untuk menggali kedalaman kekuatan wanita itu, hanya untuk menemukan bahwa seluruh area ini telah dibatasi oleh seseorang, sehingga ramalan menjadi sama sekali tidak mungkin. Sambil berjalan menuju Dumao, wanita itu menoleh ke arah cendekiawan Paruhbaya itu dan berkata, "Kau tidak seburuk temanmu yang kecil di sana, jadi aku akan mengampunimu. Pergi dari sini." Alis cendekiawan Paruhbaya itu sedikit mengerut mendengar ini, tetapi dia memperhatikan bahwa sang bijak terpelajar melambaikan tangan dengan acuh tak acuh kepadanya. Setelah ragu sejenak, dia menghilang dari area ini, yang masih sepenuhnya membeku dalam waktu. Kemudian wanita itu menoleh ke arah cendekiawan tua itu, dan dia jauh kurang ramah kepadanya saat dia memerintahkan, "Pergi sana." "Apakah kau benar-benar akan menentang Dao Agung dunia ini?" tanya cendekiawan tua itu dengan suara solemn. Wanita itu memiringkan kepalanya ke samping, lalu dengan lembut menekan jarinya ke bagian atas pisau tua itu sambil bergumam pada dirinya sendiri, "Aku baru menajamkan ujungnya saja, tapi itu seharusnya cukup untuk membelah gunung stalaktit menjadi dua. Bagaimana kalau aku membuka pintu antara dunia megah dan dunia liar?" Ekspresi cendekiawan tua itu berubah drastis. "Kau tak akan berani." Dia sama sekali mengabaikannya saat dia dengan lembut mengayunkan pedang lamanya ke depan. Lalu dia menghilang dalam sekejap. Pedang itu lenyap begitu saja dalam sekejap mata, dan sebuah lubang besar menganga di langit dunia buatan kecil di sekitarnya sebelum melesat menuju gunung stalaktit, menempuh jarak yang tak terukur dalam sekejap mata. Sang bijak terpelajar tetap acuh tak acuh dan tidak peduli sama sekali. Di lautan luas antara benua pusaran selatan dan benua daun payung, seorang pendekar pedang tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tiba-tiba, seluruh laut di depan tampak terbelah, mengirimkan gelombang setinggi gunung yang menghantam pantai. Gelombang-gelombang ini tentu saja tidak menimbulkan ancaman bagi pendekar pedang itu, tetapi dia tercengang oleh aura pedang yang terbang tersebut. Sejak kapan ada pendekar pedang seperti ini di Majestic World? Apakah Ali yang telah dipaksa turun dari surga oleh murid kedua Taois lagi? Tidak, itu tidak mungkin benar. Bahkan Ali yang pun tidak memiliki pedang seperti ini. Dari 4 pedang terbaik di 4 dunia, salah satunya telah diwariskan dari generasi ke generasi kepada Guru Surgawi Agung di kediaman Guru Surgawi Benua Ilahi Bumi Tengah. Salah satunya dimiliki oleh seorang cendekiawan yang menyatakan dirinya kurang cerdas dan berbakat, namun mampu membelah Sungai Kuning dengan satu tebasan pedang. Yang ketiga dimiliki oleh murid kedua Taois, dan konon Ali yang pergi mencari pedang terakhir setelah kepergiannya dari Gunung Stalaktit, pedang yang menurutnya adalah pedang yang menguasai semuanya. Pedang itu seharusnya sangat cocok untuknya, namun entah bagaimana, dia gagal mendapatkannya dan hanya bisa naik ke surga di atas surga dengan tangan kosong. Alih-alih mengejar pedang terbang yang tiada tandingannya itu, dia tiba-tiba tersadar dan langsung berangkat menuju wilayah paling selatan benua botol berharga timur. Cendekiawan tua itu menunjuk ke arah wanita itu sambil berteriak dengan suara marah, "Apakah kau sudah gila?" Wanita itu terus berjalan tanpa berhenti. Dumao menelan ludah dengan gugup sebelum bertanya, "Apakah kau masih akan menantangku bahkan setelah membuang pedangmu?" Ekspresi geli muncul di wajahnya, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon yang menggelikan, dan dia mencibir, "Tantangan? Kau pikir kau pantas ditantang olehku? Kau tidak tahu siapa aku, kan? Kurasa kau tidak bisa disalahkan, mengingat usiamu yang masih muda." Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sang bijak terpelajar tiba-tiba tertawa terbahak-bahak sambil berteriak,
apakah kalian tahu siapa yang membunuh paus penelan harta karun terbesar di dunia pada zaman dahulu? Aku tahu, tapi aku tidak akan memberitahumu. Dia melangkah langsung ke arah Dumao, berdiri tidak lebih jauh darinya daripada saat Zheng Dafeng berdiri sebelumnya. Karena postur tubuhnya yang tinggi, ia mampu memandang rendah Dumao, dan ia melakukannya dengan tatapan dingin di matanya. Kenapa kau tidak coba serang aku dengan senjata surgawi terikatmu ini? Aku tidak akan bergerak sama sekali. Serius, coba saja. Perempuan kurang ajar. Dumao meraung saat bahtera pemakan pedangnya melesat langsung ke arah kepala wanita itu. Jaraknya hanya beberapa meter, sehingga senjata surgawi itu mampu menempuh jarak tersebut dalam sekejap mata, tetapi yang mengejutkan Dumao dan cendekiawan tua itu, bahtera pemakan pedang melayang di depan wajahnya sambil gemetar tanpa henti karena ketakutan naluriah, seolah-olah mengutuk Dumao karena menempatkannya dalam situasi mengerikan ini. Wanita itu menunjuk ke bawah dan memberi perintah, "Minggir sekarang, kau menghalangi pandanganku." Bahtera pemakan pedang itu segera mulai turun seperti hewan peliharaan yang jinak, berhenti di samping kakinya, namun dia tetap menendangnya ke samping. Dumao mengangkat ibu jarinya sebelum mengusapkannya ke bibirnya sendiri, dan siapapun yang mengenalnya tahu bahwa itu adalah gerakan kebiasaan yang selalu dia lakukan ketika dia hendak mengerahkan seluruh kemampuannya. Wanita itu menghela napas pelan, lalu berkata kepada Dumao, "Kau beruntung hanya kehilangan satu benda yang terikat. Serangan pedang itu memang ditujukan untukmu. Namun, kau tidak akan seberuntung ini lagi saat aku muncul di benua daun payung." Tepat pada saat itu, sebuah tangan besar berlengan tiba-tiba turun dari langit di tempat lubang di langit dan bumi baru saja terbuka sebelumnya, dan tangan itu mencengkeram pedang tua di antara dua jarinya, yang kemudian seluruh lengannya langsung mulai bergetar. Jelas bahwa meskipun hanya ujung pisaunya yang diasah, pisau itu terbukti cukup sulit untuk dihentikan. Pada saat yang sama, sebuah suara berwibawa terdengar dari alam lain, menegurnya. "Jangan lakukan itu lagi." Wanita berjubah putih itu berbalik dan bertanya, "Apakah Anda ingin saya membuka hubungan antara dunia agung dan dunia surgawi?" Lalu dia membuat gerakan memanggil, dan pedang tua itu seketika menghilang dari sela-sela jari tangan raksasa itu sebelum muncul kembali di genggamannya. Pemilik lengan itu tetap bersembunyi, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, lengan bajunya mencuat seperti sungai yang bergejolak, menelan cendekiawan tua itu sambil memarahi, "Kembali bersamaku untuk bertobat atas perbuatanmu di kuil Konfusianisme." Seseorang akan mendapat masalah sekarang." Sang bijak terpelajar terkekeh dengan sedikit nada senang melihat kesialan orang lain dalam suaranya. Pemilik tangan raksasa itu mendengus dingin. "Kau urus saja kekacauan ini, kuil Konfusianisme tidak akan ikut campur." Sang bijak terpelajar langsung meledak dalam amarahnya sambil berteriak, "Mengapa aku harus mengurus kekacauan ini? Beri aku sesuatu sebagai imbalan. Setelah itu, aku akan pergi ke kuil Konfusianisme dan membuang semua patung di dalamnya kecuali patung orang tua itu. Setelah itu, aku akan memindahkan patungku sendiri ke sana. Lagi pula, orang tua itu selalu paling menyukaiku." Setelah menangkap cendekiawan tua itu dengan lengan bajunya, pemilik tangan raksasa itu menghela napas, "Baiklah, kau bisa mengambil ini." Begitu suaranya menghilang, lubang itu tertutup, dan liontin giok emas melayang turun dari atas. Namun, itu bukanlah liontin giok milik cendekiawan tua, yang bertuliskan, "Mereka yang berkedudukan tinggi hendaknya membantu mereka yang kurang beruntung." Melainkan, itu adalah liontin giok milik cendekiawan Parubaya, yang bertuliskan, "Memelihara jiwa yang mulia." Ekspresi puas terpancar di wajah sang bijak terpelajar saat ia menangkap liontin giok itu, dan ia berkata, "Akhirnya, sedikit kompensasi atas semua kerja keras saya." Pemilik tangan raksasa itu tampaknya kesal karena liontin giok itu disebut sebagai kompensasi kecil, dan alih-alih segera kembali ke benua ilahi bumi tengah, dia meninggalkan aura kebenaran yang luas yang berlama-lama di luar dunia kecil itu. Sang bijak terpelajar mendongak ke langit dan berteriak, "Apa? Kau juga ingin bertarung? Haruskah aku memberitahumu tentang bagaimana aku kalah dalam pertempuran antara peringkat ketiga dan keempat? Apakah itu benar-benar karena prinsip keilmuanmu lebih kuat daripada prinsipku? Seandainya bukan karena Qi Jingchun dan Zuo Yu termasuk di antara murid-muridku." Sang bijak terpelajar menggerakkan lengan bajunya dan mulai sedikit menekuk lututnya sambil berbicara, bersiap untuk duduk dan berdiskusi dengan sosok maha kuasa di langit.
Hanya para bijak Konfusianisme dan para immortal tingkat 5 atas dari benua ilahi bumi tengah yang telah menyaksikan betapa berpengaruhnya sang bijak terpelajar pada puncak kekuatannya, dan bagaimana ia berhasil menghancurkan para bijak Buddhisme dan Taoisme. Meskipun Cui Chan telah membelakangi gurunya, ia pun tak kuasa menahan rasa hormat setiap kali gurunya membicarakan bagian sejarah ini. Pemilik tangan raksasa itu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sang bijak terpelajar menghentikan apa yang sedang dilakukannya, lalu menatap langit untuk waktu yang lama. Baru setelah memastikan bahwa sosok di langit itu benar-benar telah lenyap, ia menggigit liontin giok emas itu sambil bergumam pada dirinya sendiri, ini nyata. Sepertinya semua omong kosongku tidak sia-sia. Wanita berjubah putih itu menoleh ke Dumao sambil tersenyum dan berkata, sepertinya kau bahkan kurang beruntung daripada yang kubayangkan. Sang bijak terpelajar tertawa terbahak-bahak sambil mengejek, bukankah kau selalu mengeluh tentang batasan yang dikenakan pada kultivator tingkat kenaikan? Kalau begitu, dia akan mengalahkanmu dan menurunkanmu kembali ke tingkat giok tak terpoles, dan kau akan bisa pergi kemanapun kau mau. Kau ingin memutuskan garis keturunan keilmuanku, bukan? Bagaimana perasaanmu sekarang? Kau punya nasib paling sial di antara semua orang yang pernah kulihat dalam 10.000 tahun terakhir. Sebaiknya kau membual tentang hal itu kepada siapapun yang mau mendengarkan. Jaga tuanku, perintah wanita berjubah putih itu sambil berbalik dengan ekspresi dingin. Sang bijak terpelajar segera tenang dan berkata dengan malu-malu, jangan khawatir, aku peduli pada pinggan kecil sama seperti kau. Dumao menyingsingkan lengan bajunya sambil menyatakan, bahkan tanpa bahtera pemakan pedangku, aku tetaplah kultivator tingkat Ascension. Senyum mengejek muncul di wajah sang bijak terpelajar saat dia mengayunkan lengan bajunya di udara, dan langit dunia kecil di atas kepala Dumao terbelah, menciptakan celah yang cukup besar baginya untuk masuk dan kembali ke dunia megah. Dumao akhirnya mulai kehilangan ketenangannya. Di luar batasan yang dikenakan pada mereka oleh aturan Konfusianisme, alasan utama para kultivator tingkat kenaikan harus tinggal di berbagai tanah suci tanpa berani keluar adalah karena jika mereka keluar, mereka dapat dengan mudah menarik reaksi negatif dari Jalan Agung. Tutuplah, perintah wanita berjubah putih itu sambil mengangkat pedangnya, dan sang bijak terpelajar mengangguk dan melakukan apa yang diperintahkan. Dumao mulai sedikit panik, tetapi raut wajahnya yang penuh agresi tidak berubah sedikit pun saat dia bertanya, apakah kau benar-benar sangat menghargai pemuda ini sehingga kau rela memojokkanku? Oh, apakah kau mencoba berargumentasi denganku sekarang? Wanita berjubah putih itu terkekeh. Memang, Dumao berusaha meredakan ketegangan untuk mencapai solusi damai. Dia memiliki 3 tujuan untuk perjalanan ke utara ini. Yang pertama adalah untuk menyaksikan sendiri kemampuan pedang Zuoyu. Yang kedua adalah untuk menyelidiki dewa yang dari dunia kecil permata untuk melihat seberapa besar toleransinya, dan yang ketiga adalah untuk menyusup ke benua botol berharga timur atas nama Sekte Daun Payung. Jika kesempatan muncul baginya untuk memutuskan garis keturunan sang bijak terpelajar saat ia memenuhi ketiga tujuan ini, maka ia tentu tidak keberatan melakukannya juga. Pada titik ini, dia telah menyelesaikan 2 dari tujuan tersebut, dan jelas bahwa Zuoyu tidak akan datang, jadi dia hanya perlu puas dengan 2 dari 3 tujuan. Oleh karena itu, sebenarnya tidak ada gunanya baginya untuk tinggal di sini lebih lama dan membahayakan dirinya sendiri. Kekuasaan adalah yang terpenting di antara para kultivator. Setidaknya, itu adalah gagasan yang selalu dianut oleh Dumao. Wanita berjubah putih itu mengencangkan cengkeramannya pada pedang tua miliknya sambil bertanya, apakah kau mencoba berunding dengan tuanku tadi? Dumao tetap tenang dan mencibir, dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia tidak lebih dari sampah yang tidak berguna. Jika bukan karena aku ingin memancing Zuoyu keluar, dia bahkan tidak layak berdiri di hadapanku. Wanita berjubah putih itu memberi isyarat dengan tangan kirinya, dan sang bijak terpelajar dengan enggan mengeluarkan gulungan gambar pemandangan sambil menghela napas, cobalah untuk tidak menghancurkannya sepenuhnya. Begitu Dumao melihat gulungan gambar itu, dia segera menyimpan kembali bahtera pemakan pedangnya ke titik akupunturnya tanpa ragu-ragu, lalu memanggil manifestasi dao emasnya dan memaksa dunia kecil di sekitarnya terbuka sebelum terbang menuju Laut Selatan. Wanita berjubah putih itu tidak berusaha mengejarnya, sang bijak terpelajar juga hanya tersenyum sambil dengan santai melemparkan gulungan gambar itu ke udara.
Wanita berjubah putih dan manifestasi Dao Emas Dumao menghilang satu persatu. Segera setelah itu, gulungan gambar pemandangan berhenti, melayang tepat di depan sang bijak terpelajar. Adapun dunia kecil yang meliputi kota naga tua, dunia itu disegel sekali lagi, dan selain pelayan tua dari klan Jiang Hutan Awan, yang mampu berkedip sedikit, semua orang di seluruh kota benar-benar diam dan membeku dalam waktu. Suara kain yang robek mulai bergema tanpa henti dari gulungan gambar itu, dan itu adalah suara manifestasi Dao Emas Dumao dan pedang wanita berjubah putih yang merobek dunia di dalam gulungan tersebut. Setiap tetes air mata disertai dengan rintihan kesakitan dari sang bijak terpelajar. Tidak lebih dari 15 menit berlalu sebelum sang bijak terpelajar mengetuk bagian tertentu dari gulungan gambar itu dengan jarinya sebelum menyelipkannya ke lengan bajunya. Wanita berjubah putih itu perlahan muncul dari udara dengan pedang tua tergantung di pinggangnya. Ujungnya yang diasah telah sedikit tumpul. Dia menguap sambil menutupi mulutnya dengan satu tangan dan memegang kaki dengan tangan lainnya. Dumao diseret keluar dari gulungan gambar di belakangnya seperti anjing mati. "Siapa namanya lagi?" tanya wanita berjubah putih itu. Sang bijak-bijak menyeka keringat di dahinya sambil menjawab, "Namanya Dumao, dan dia adalah kultivator terkuat di benua daun payung selain pendeta Tao tua dari Laut Timur." Wanita berjubah putih itu mengangguk sebagai jawaban, lalu melemparkan tubuh Dumao ke samping sambil berkata, "Dia punya beberapa trik." Pada saat dia memaksa dunia kecil ini terbuka, jiwa Yin-nya kembali ke tubuh aslinya. Adapun tubuh ini, itu hanyalah avatar jiwa Yang-nya. Ekspresi terdiam muncul di wajah sang bijak terpelajar saat dia merenung, namun demikian, dia tetaplah kultivator tingkat 12. Wanita berjubah putih itu duduk bersila di samping Chen Pingan, lalu dengan lembut menggendongnya sambil menatap ke kejauhan dan berkata, "Di hadapan pedangku, tidak ada bedanya apakah dia kultivator tingkat 12 atau 13. Apa yang terjadi pada Bahtera pemakan pedang?" tanya sang bijak terpelajar. "Aku berhenti menekannya dan membiarkannya menggunakannya sesuka hatinya, dan setelah itu, aku menghancurkannya dalam pertempuran. Kalau tidak, aku pasti sudah keluar sejak lama. Aku hanya ingin melihat seperti apa sebenarnya senjata surgawi itu," jawab wanita berjubah putih itu dengan acuh tak acuh. "Bagaimana kabarmu?" tanya sang bijak terpelajar sambil menyeka keringat di dahinya. Wanita berjubah putih itu menatap wajah Chen Pingan dan mendapati alisnya berkerut erat, seolah-olah dia sedang mengalami mimpi buruk. Meskipun luka-lukanya telah sementara diredakan oleh sang bijak terpelajar, pasti akan ada masa-masa sulit yang menantinya. Ia dengan lembut mengusap alisnya dengan jari-jarinya sambil menjawab, "Tebing di pegunungan dunia kecil permata itu terbentuk oleh niat pedang pemilikku sebelumnya, jadi sejak awal itu milikku. Hanya saja, sudah bertahun-tahun berlalu sehingga aku tidak mau lagi berebut kepemilikan. Setelah itu, aku membuat kesepakatan dengan Ruan, siapapun namanya, memberinya kepemilikan 30% dari bagian platform pembunuh naga itu." Sang bijak terpelajar melirik ujung bilah pedang tua yang tergantung di pinggangnya, lalu tersenyum sambil bertanya, "Jadi, kau telah menggunakan platform pembunuh naga Ruan Kiong untuk mengasah pedangmu selama beberapa tahun terakhir?" "Aku sudah menggunakan yang dari Gunung Bela Diri Sejati," jawab wanita berjubah putih itu. "Barang milik Ruan Kiong disimpan untuk Pingan kecil." Sang cendekiawan mulai berkeringat lebih deras lagi setelah mendengar hal ini. "Ini belum berakhir," kata wanita berjubah putih itu sambil mengarahkan pandangannya ke selatan. Sang bijak terpelajar buru-buru menggelengkan kepalanya sambil menjawab, "Memang belum selesai, tetapi keterlibatanmu dalam masalah ini berakhir di sini. Serahkan sisanya padaku, itu yang terbaik untuk Pingan kecil." Wanita berjubah putih itu mengangguk sebagai jawaban. "Setelah aku kembali, kemungkinan besar aku tidak akan keluar lagi dalam waktu dekat. Jika aku keluar lagi lain kali, hanya untuk mendapati kau telah membuat kekacauan besar, maka yakinlah aku akan menemukanmu. Aku yakin kau sadar bahwa setelah kau menyatu dengan Dao Agung Dunia Megah, akulah satu-satunya yang tersisa di dunia ini yang dapat membunuhmu. Mengapa kau begitu bermusuhan denganku? Kita berada di pihak yang sama," kata sang bijak terpelajar sambil menyeringai malu-malu. Wanita berjubah putih itu menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Semuanya berjalan baik, tetapi kau bersikeras menjadikan Pingan kecil sebagai muridmu, dan itu menyebabkan bencana ini. Jika bukan karena kita berada di pihak yang sama, aku pasti sudah menghabisimu sekarang."
Sang bijak terpelajar menatapnya dengan tajam sambil protes, "Jangan mengucapkan hal-hal yang menyakitkan seperti itu. Beranikah kau mengatakan hal yang sama di hadapan gurumu?" "Aku tidak akan mengatakannya, tetapi aku akan melakukannya di belakangnya," jawab wanita berjubah putih itu dengan lugas dan terus terang. "Adapun apakah dia akan terus menerimaku ketika dia mengetahuinya, itu tidak masalah karena dia akan tetap menjadi tuanku dalam keadaan apapun." Sang bijak terpelajar tidak memberikan tanggapan atas hal ini. Setelah hadiah yang dia berikan kepada Chen Pingan hancur berkeping-keping, 3 keping platform pembunuh naga jatuh darinya. Ketiganya memiliki ukuran yang berbeda, dengan yang terkecil hanya seukuran penggaris, sedangkan yang terbesar berukuran sekitar sama dengan ubin lantai istana. Wanita berjubah putih itu memberi isyarat untuk menarik ketiga bagian platform pembunuh naga ke arahnya, lalu menyerahkan Chen Pingan kepada bijak terpelajar sambil berkata, "Aku akan mengurus beberapa hal yang belum selesai." "Bersikaplah lembut," desah sang bijak terpelajar dengan pasrah. Wanita berjubah putih itu tidak memberikan respons apapun saat ia mulai berjalan menuju pelayan tingkat Naschen dari klan Jiang Hutan Awan. Dia mengulurkan jari telunjuk dan jari tengahnya, dengan paksa mencabut pedang terbang terikat milik pelayan wanita itu dari titik akupunturnya. Sambil memegang pedang terbang terikat itu di antara jari-jarinya, dia mulai mengerahkan lebih banyak tenaga, menyebabkan pedang terbang itu melengkung seperti busur. Pelayan tua itu benar-benar tak berdaya di dunia kecil ini, sehingga ia hanya bisa memasang ekspresi menyedihkan dan memohon. Wanita berjubah putih itu menoleh padanya sambil mencibir, "Kau memohon padaku untuk mengampuni pedang terbangmu. Kalau begitu, mari kita lakukan sesuai cara tuanku. Katakan padaku mengapa aku harus membebaskanmu, dan jika aku menganggap alasanmu masuk akal, maka aku akan mengampuni pedang terbangmu." Ini jelas merupakan tuntutan yang tidak masuk akal. Pelayan tua itu sama sekali tidak memiliki kekuatan yang dibutuhkan untuk dapat berbicara di dunia kecil ini, jadi dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat wanita berjubah putih itu terus mengerahkan lebih banyak kekuatan melalui jari-jarinya, menyebabkan pedang terbang itu semakin bengkok sebelum tiba-tiba patah menjadi 2. Darah langsung mengalir keluar dari semua lubang tubuh pelayan tua itu, sementara retakan muncul di inti emasnya, dan jiwanya yang baru lahir juga meraung kesakitan dan kesedihan. Wanita berjubah putih itu tersenyum sambil berkata, "Sejujurnya, aku jauh lebih menyukai cara kalian melakukan sesuatu, jadi aku harus memberi kalian pelajaran sebelum Pingan kecil bangun. Begitu dia bangun, aku mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan seperti ini lagi." Begitu suaranya menghilang, dia melesat ke langit, naik ke lautan awan di atas kota naga tua dalam sekejap mata. Fan Junmao masih duduk dalam posisi aneh itu, dan dia mengangkat kepalanya untuk memperlihatkan sepasang mata yang penuh semangat, juga dipenuhi kekaguman dan penghormatan. Hal pertama yang dia katakan saat melihat wanita berjubah putih itu adalah, "Aku tidak tahu pemuda itu adalah tuan barumu." Wanita itu sedikit membungkuk di depan Fan Junmao sambil tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu pantas dimaafkan karena tidak tahu?" "Tidak," jawab Fan Junmao sambil menggelengkan kepalanya. "Ketidaktahuan adalah pelanggaran paling serius yang mungkin terjadi." Ekspresi jengkel muncul di wajah wanita berjubah putih itu saat dia menghela napas. "Mengapa kau selalu terlihat begitu menyedihkan setiap kali aku melihatmu? Kau selalu menyelinap ke jembatan lengkung untuk menangis di lautan awan, atau berlutut di lautan awan seperti sekarang. Bagaimana aku bisa membunuhmu ketika kau begitu menyedihkan dan memilukan? Jika kau akan membunuhku, lakukan saja," desak Fan Junmao dengan kilatan cerah di matanya. "Selama kau masih hidup, itu sudah cukup." Wanita berjubah putih itu dengan lembut mengambil pedangnya, lalu memutarnya membentuk lingkaran sebelum menusukkannya ke jantung Fan Junmao dan mengangkatnya ke udara. "Apa kau pikir aku tidak akan melakukannya? Tahukah kau berapa banyak orang sepertimu yang telah kubunuh di masa lalu?" Darah mulai mengalir dari sudut bibir Fan Junmao, tetapi matanya tetap cerah dan bersemangat seperti biasanya saat dia bergumam, "Kau belum berubah. Kau sama sekali belum berubah. Meskipun sudah 10.000 tahun, kau belum berubah sedikit pun, dan bahkan dalam 10.000 tahun lagi, kau tidak akan berubah sama sekali. Selama kau menginginkannya, seluruh dunia ini akan tunduk padamu." Dan wanita berjubah putih itu berbalik untuk melirik tembok kota, lalu tiba-tiba menghilang dari atas lautan awan. Pedang tua itu juga tercabut dari dada Fan Junmao sebelum kembali ke pinggangnya.
Fan Junmao ambruk ke lautan awan dengan tangan terkatup di dadanya, dan dia langsung pingsan, tetapi lautan awan kemudian mulai menyerbu tubuhnya dengan ganas. Di lubang di tembok kota, Chen Pingan sudah bangun, tetapi tatapan matanya tampak linglung dan bingung. Sang bijak terpelajar tidak terlihat di manapun. Namun, Chen Pingan melihat sosok yang familiar melayang turun di depannya, melayang di udara di luar lubang di tembok kota. "Apakah aku melakukan kesalahan?" tanyanya. Wanita itu menggelengkan kepalanya. "Lain kali aku akan lebih berhati-hati," janji Chen Pingan. "Mungkin aku akan mempelajari seni ramalan naturalis. Kupikir aku bisa menyelesaikan masalah ini, tapi aku tidak menyangka kultivator itu begitu kuat." Wanita berjubah putih itu menggelengkan kepalanya sekali lagi. "Kau tidak kecewa padaku?" tanya Chen Pingan. Wanita itu menggelengkan kepalanya untuk ketiga kalinya. Senyum hangat muncul di wajah Chen Pingan saat mendengar ini, dan senyumnya pun dibalas oleh wanita berjubah putih itu.